terbang ke awan. Hinggap sebentar di dahan jati. Assalamualaikum kami ucapkan. Salam hormat penuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Halo teman-teman semua, perkenalkan, Saya Rafika Amila Fitri. dan saya Misyita Syari. Kami dari mahasiswi pasca sarjana UIN Antasari Banjarmasin, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Dr. Dina Hermina MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Informasi dan Basis Data dalam Tata Kelola Pendidikan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, ilmu yang manfaat, dan keberkahan untuk ibu dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini, kita akan membahas tema yang berjudul Manajemen Informasi Keuangan Pendidikan Islam. Peran sistem informasi untuk dana BOS, zakat, dan wakaf pendidikan. Oke teman-teman semua, sebelum kita mulai, yuk kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Manajemen informasi keuangan adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan. Dalam konteks pendidikan Islam, manajemen informasi keuangan mencakup pengelolaan dana yang berasal dari berbagai sumber, termasuk dana BOS, zakat, dan wakaf. Ruang lingkup manajemen informasi keuangan dalam pendidikan Islam meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan. Jadi, tujuan utama dari manajemen informasi keuangan dalam pendidikan adalah untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara efisien dan efektif. Hal ini penting agar setiap sumber dana dapat memberikan dampak yang maksimal terhadap kualitas pendidikan. Misalnya, pengelolaan dana BOS yang baik dapat membantu sekolah dalam menyediakan fasilitas yang memadai bagi siswa, sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran. Prinsip-prinsip manajemen keuangan dalam pendidikan Islam. Jadi, prinsip-prinsip manajemen keuangan dalam pendidikan Islam itu mencakup transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Jadi, transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan para donatur. Akuntabilitas juga merupakan prinsip yang tidak kalah penting. Setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dengan jelas. Jadi dalam konteks ini, sistem informasi dapat berfungsi sebagai alat untuk memudahkan pelaporan dan audit keuangan. Selain itu, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana pendidikan juga harus diperhatikan agar setiap sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan. Bantuan operasional sekolah adalah dana yang diberikan oleh pemerintah kepada satuan pendidikan untuk membiayai kebutuhan operasional sekolah agar mampu menyelenggarakan pendidikan secara layak. Sebagai contoh, program BOS pada lembaga pendidikan formal diatur untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan. Proses pengelolaan dana BOS yang pertama, perencanaan dan penganggaran. Jadi tahap awal dalam pengelolaan dana BOS itu dilakukan melalui perencanaan berbasis data yang didukung oleh sistem informasi BOS atau aplikasi RKAS online. Jadi
kita harus mengidentifikasi kebutuhan sekolah berdasarkan rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Selanjutnya, menginput data ke sistem ARKAS mencakup komponen belanja, prioritas kegiatan, dan perkiraan biaya. Selanjutnya, mengintegrasi dengan Dapodik, data pokok pendidikan, untuk memastikan jumlah peserta didik dan data sekolah valid. Selanjutnya itu penyusunan rencana anggaran, pendapatan, dan belanja sekolah yang sinkron dengan standar nasional pendidikan. Yang kedua, pelaksanaan dan pemantauan. Jadi, setelah anggaran tadi disetujui, tahap berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan dan pemantauan realisasi dana. Jadi, dana ditransfer dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah melalui mekanisme non-tunai. Pelaksanaan kegiatan sesuai RKAS, misalnya pembelian alat pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, pemeliharaan sarana, dan gaji honor. Selanjutnya, pemantauan dan pengawasan oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat melalui dashboard BOS online. Yang ketiga, yaitu pelaporan dan evaluasi. Jadi tahap akhir adalah pelaporan dan evaluasi hasil penggunaan dana BOS yang juga terintegrasi melalui sistem informasi. Jadi penyusunan laporan keuangan ini adalah kegiatan secara periodik melalui aplikasi ARKAS. Jadi sinkronisasi data ke sistem pelaporan nasional seperti BOS online dan SIPLAH atau Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah. Evaluasi efektivitas penggunaan dana oleh Dinas Pendidikan dan Auditor Internal. Selanjutnya, publikasi laporan di papan pengumuman sekolah dan laman BOS untuk transparansi publik. Selanjutnya, pembahasan mengenai penggunaan sistem informasi untuk zakat dan wakaf pendidikan. Nah, yang pertama untuk penggunaan sistem informasi untuk zakat pendidikan. Nah, sebelumnya yang kita ketahui, zakat sering didefinisikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang telah mencapai nisabnya atau batas harta minimumnya untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang berhak menerimanya, terutama pada mereka yang membutuhkan. Nah, dan zakat juga merupakan salah satu sumber pembiayaan pendidikan Islam, yang mana zakat ini dikhususkan untuk mendanai pendidikan, baik untuk siswanya, sekolah, atau lembaga pendidikannya. Nah, di antara jenis-jenis zakat ini ada dua. Yang pertama itu ada zakat mal atau zakat harta, dan yang kedua zakat fitrah. Yang mana zakat mal ini dapat digunakan untuk mendanai pendidikan, sedangkan zakat fitrah lebih ke bersifat sosial. Sebagaimana zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sebelum Idul Fitri sebagai bentuk kepedulian terhadap mereka yang kurang mampu. Nah, sehingga peran zakat dalam pendidikan Islam di sini sebagai sumber pendanaan yang dapat membantu siswanya, sekolah atau lembaga pendidikannya. Karena dengan zakat tersebut, lembaga pendidikan dapat memberikan beasiswa, membiayai fasilitas pendidikan, dan mendukung program pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya mengenai proses pengelolaan zakat dengan sistem informasi. Nah, yang pertama itu ada pengumpulan dan distribusi zakat. Nah, sistem informasi yang digunakan dalam pengumpulan zakat pendidikan mencakup dengan mobile atau website online yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan zakatnya dengan mudah. Nah, melalui aplikasi mobile dan website ini, para muzaki atau pembayar zakat dapat mendaftarkan dan membuat akun terlebih dahulu, setelah itu memilih tujuan zakatnya kemana dan memastikan keamanan transaksinya, sehingga masyarakat lebih cenderung memberikan zakat mereka jika prosesnya mudah dan transparan. Nah, terus itu yang kedua, ada pelaporan dan akuntabilitas. Nah, pelaporan penggunaan zakat yang jelas dan akurat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Selain itu juga, laporan ini juga penting untuk evaluasi dan perbaikan program di masa depan. Sebagaimana contoh aplikasi yang digunakan, itu ada aplikasi lembaga zakat seperti Basnas,
aplikasi resmi dari Badan Amil Zakat Nasional untuk menyalurkan zakat secara online. Ada juga Dompet Duafa, ada Lazismu, ada NU Care. Selanjutnya lagi mengenai penggunaan sistem informasi untuk wakaf pendidikan. Nah, wakaf adalah pemberian barang atau harta secara permanen yang manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum atau khusus. Nah, sedangkan wakaf dalam konteks pendidikan di sini dapat didefinisikan sebagai harta yang dialokasikan untuk tujuan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, yang dimana harta tersebut tidak dijual, diwariskan, atau diambil kembali oleh wakif atau orang yang berwakaf. Dan di antara manfaatnya di sini, dengan adanya wakaf, dapat mendukung lembaga pendidikan Islam melalui pembangunan fasilitas, beasiswa, pelatihan, dan pengembangan unit usaha produktif yang menghasilkan pendapatan bagi lembaga pendidikan, serta keberlanjutan lembaga. Selanjutnya mengenai proses pengelolaan wakaf dalam sistem informasi. Yang pertama itu bagaimana pengelolaan aset wakaf. Pengelolaan aset wakaf di sini mencakup identifikasi, pemeliharaan, dan pengembangan aset tersebut. Nah, seperti pendataan dan pemetaan aset wakaf, seperti lokasinya, status sertifikasinya, pengurusnya, dan pelaporan pendapatan dari aset wakaf produktif sehingga memudahkan pengelolaan aset wakaf pendidikan. Dan yang kedua, pelaporan dan akuntabilitas. Dengan sistem pelaporan yang berbasis digital, lembaga pendidikan dapat dengan mudah menyajikan laporan keuangan dan penggunaan dana wakaf kepada donatur dan masyarakat. Dan untuk aplikasi yang digunakan dalam wakaf pendidikan di sini bisa seperti SIWAK, Sistem Informasi Wakaf dari Kementerian Agama untuk pendaftaran tanah wakaf secara daring. Yang kedua itu ada aplikasi Wakaf Indonesia untuk wakaf uang yang dapat diakses secara nasional. Serta ada aplikasi Smart Jiswaf yang dikembangkan untuk mengelola wakaf uang. Alhamdulillah, itulah tadi pembahasan kita tentang manajemen informasi keuangan pendidikan Islam. Peran sistem informasi untuk dana BOS, zakat, dan wakaf pendidikan. Dari pembahasan ini kita belajar bahwa mengelola keuangan pendidikan Islam tidak cuma soal angka, tetapi juga soal amanah, transparansi, dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap rupiah yang dikelola dengan jujur dan profesional, insya Allah akan mendapat berkah untuk pendidikan dan umat. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita tentang pentingnya penerapan manajemen informasi keuangan pendidikan Islam. Dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat serta mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.